Kalian pernah gak sih nemu orang yang ngomongnya tuh yakin banget, padahal jelas-jelas omongannya tuh gak masuk akal. Kayak, minum air rendaman batu ini bisa nyembuhin segala penyakit. Atau gak usah vaksin, nanti tubuh kita kuat sendiri kok. Dan kadang yang ngomong kayak gini tuh bukannya orang awam, bahkan dokter, dosen, atau orang-orang yang kalian pikir tuh berpendidikan. Mereka juga tetap bisa terjebak sama pola berpikir kayak gini. Dan momen itu biasanya kita refleks tuh, nanya, kok lu gak mikir sih? Tapi sadar gak, kalimat sederhana ini tuh bisa nyentuh sesuatu yang lebih dalam, yaitu proses berpikir itu sendiri. Karena orang yang gak berpikir secara ilmiah sebenarnya bukan cuma gak logis, tapi bahkan gak berpikir sama sekali. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita sering banget dikelilingi hal-hal yang gak berbasis logika. Dan tanpa kita sadari, kita juga kadang-kadang jadi bagian dari itu. Contoh, lu lagi sakit nih, bukannya ke dokter, malah nyoba ramuan yang lagi viral di TikTok. Padahal lu gak tahu kandungannya tuh apa. Gak ada data klinisnya. Dan gak pernah diuji. Atau lu lihat berita heboh di media sosial, lu langsung percaya, langsung sebar tanpa sempet nanya, ini beneran gak sih? Gitu. Nah, di situ letak masalahnya. Kita tuh sering nge-skip satu proses yang penting, yaitu berpikir dengan dasar fakta dan logika. Dan kalau lu merasa berpikir secara ilmiah itu cuma untuk ilmuwan atau orang sains, lu salah besar. Karena berpikir ilmiah itu adalah cara hidup yang bisa nyelamatin kita dari kebodohan massal. Di dunia yang penuh asumsi kayak sekarang. Gue jadi inget dulu pas SMP, guru IPA gue tuh pernah cerita soal ada anak namanya si Badu. Nah, si Badu ini sering lihat tanaman tomat tuh tumbuh besar banget di dekat kandang kambing. Dia nih penasaran gitu. Kenapa ya bisa kayak gitu? Dan dari situ dia belajar apa itu metode ilmiah. Nah, itu bentuk paling sederhana banget dari berpikir ilmiah. Ada rasa ingin tahu, ada proses menguji, ada kesadaran buat gak langsung percaya. Tapi sayangnya makin kesini tuh manusia pengen yang instan. Semuanya pengen instan. Solusi tuh pengen instan, kebenaran instan, apapun maunya instan. Makanya muncul budaya percaya karena katanya. Padahal kalau kita pakai pendekatan ilmiah, pertanyaannya bakal selalu sama. Mana buktinya? Dan ini bukan soal skeptis doang, tapi soal integritas berpikir. Karena kalau lu salah berpikir, lu juga bisa salah ngambil keputusan. Dan akibatnya bisa gede banget buat lu sendiri maupun buat orang lain. Kalau disederhanakan lagi ya, berpikir ilmiah itu berdiri atas dua pilar utama. Yang pertama, logika. Lu ngerti hubungan sebab akibat, lu tahu kenapa sesuatu bisa terjadi. Bukan cuma karena katanya dia sih bener begitu ya. Yang kedua, informasi sains. Lu pakai data yang udah valid, udah ngelewatin proses eksperimen, udah ada teorinya, udah ada hasil observasinya, nyata gitu hasilnya. Dan kalau dua itu nggak ada, maka hasil pikirannya nggak akan bisa dipercaya. Dan menariknya, sains nggak minta lu percaya. Sains cuma minta lu periksa. Dan kalau lu percaya sesuatu tanpa lu verifikasi, itu bukan berpikir ilmiah. Itu namanya percaya buta. Dan percaya buta ini pelan-pelan bikin manusia tuh bahkan berhenti berpikir. Karena berpikir ilmiah itu artinya lu sadar bahwa semua keyakinan bisa diuji. Kalau salah ya diperbaikin. Kalau benar ya dikuatkan. Nah, dari sikap kayak gini, itu adalah salah satu bentuk kerendahan hati secara intelektual. Di era sekarang ada tantangan baru yang muncul, manipulasi fakta. Kita hidup di zaman dimana ilusi bisa dikemas menjadi kebenaran. Lu tinggal edit video, tambahin narasi, boom,
bisa jadi fakta versi palsu. Gue inget ada satu konsep dari Richard Dawkins dalam bukunya The Magic of Reality. Dia bilang kayak banyak hal yang kita lihat di dunia tuh kayak sulap. Kelihatannya tuh nyata, padahal cuma manipulasi persepsi. Kita lihat orang bisa nyembuhin penyakit lewat energi tangan. Padahal itu trik sugesti. Kita lihat video bukti penampakan. Padahal hasil editan. Dan seringkali kita percaya bukan karena bukti, tapi karena emosi. Kita pengen banget itu menjadi kenyataan. Kita pengen banget ngerasa spesial karena tahu sesuatu yang nggak orang lain tahu. Itulah kenapa cara berpikir ilmiah tuh butuh disiplin yang tinggi. Karena lu harus rela ngecek yang gue lihat ini beneran fakta atau cuma seolah-olah dibikin-bikin sebagai fakta. Dan seringkali jawaban jujurnya itu cuma ada di data, bukan di perasaan. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang malas mikir secara ilmiah? Karena itu capek, serius. Mikir secara ilmiah itu butuh energi yang banyak banget. Karena lu harus ngumpulin data, bandingin sumber, analisis, cek kebenarannya gimana. Itu semua butuh waktu. Sedangkan kalau kita langsung percaya aja gitu, itu enak banget. Nggak perlu repot-repot. Langsung aja yakin. Cukup gue percaya karena banyak orang yang ngomong kayak gitu. Dari situ lahir tuh namanya bias. Biasnya adalah jebakan pikiran. Contohnya kayak confirmation bias ya. Ada teori namanya confirmation bias dalam bahasa Inggris. Artinya lu cuma mau denger hal yang sesuai sama kepercayaan diri lu. Kalau ada bukti yang gak cocok, langsung lu tolak mentah-mentah. Nah masalahnya, bias ini bukan cuma dialami sama orang awam. Kayak profesor, dokter, investor, semuanya tuh bisa kena. Karena otak manusia tuh emang didesain buat hemat energi istilahnya. Bukan buat selalu berpikir logis. Itu kenapa berpikir ilmiah tuh harus dilatih. Sama kayak otot. Lu gak bisa berharap jadi kuat kalau lu gak pernah latihan angkat beban. Nah, terus gimana caranya ngelatih diri berpikir secara ilmiah? Pertama, mulai dari yang paling sederhana. Tunda dulu, jangan langsung percaya, pikir dulu, jangan langsung yakin. Karena kalau lu dapet info baru dan lu menunda gitu ya, gak langsung percaya dan mulai menanyakan, konfirmasi terlebih dahulu. Yang pertama, apa buktinya? Siapa yang ngomong? Bisa diuji atau enggak? Nah, yang kedua, latih rasa ingin tahu kalian. Tiap kali lu denger sesuatu yang rasanya tuh wow gitu buat lu, jangan langsung kagum, tapi cari tahu kenapa bisa kayak gitu. Bukan siapa yang ngomong kayak gitu. Ketiga, belajar nikmatin proses berpikir. Berpikir ilmiah itu bukan soal hasil, tapi soal cara lu memahami dunia dengan kepala dingin. Dan terakhir, sadari bahwa nggak tahu itu bukan dosa. Kalimat lu belum tahu itu justru tanda lu lagi mikir secara ilmiah. Karena lu terbuka buat belajar. Yang menarik, hampir semua hal dalam hidup kita tuh sebenarnya udah menerapkan pola berpikir ilmiah. Cuman kita aja yang nggak sadar gitu. Contoh kayak problem solving di manajemen tuh metode ilmiah. Analisis keuangan, investasi, marketing, semua yang berbasis data, teori yang diuji, bahkan refleksi diri itu bentuk kecil dari berpikir ilmiah. Lu observasi perilaku, nyari sebab akibat, memperbaiki diri, semuanya itu contoh berpikir ilmiah. Yang itu kita lakuin dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan pernah ngerasa lu bukan orang sains dan lu nggak perlu berpikir secara ilmiah. Karena sebenarnya lu udah pakai sains setiap hari, cuman lu nggak sadar aja. Dan kalau makin banyak orang yang sadar, gue yakin dunia bakal jauh lebih rasional. Gak mudah disesatkan sama yang namanya hoax, gak gampang ditipu, spiritual palsu, dan gak cepet percaya sama hal-hal yang gak bisa dibuktiin. Intinya gini, berpikir ilmiah tuh bukan cuma soal pinter, tapi soal bertanggung jawab atas pikiran kita sendiri. Kalau lu berhenti berpikir, berarti lu ngasih orang lain kuasa buat nentuin apa yang lu percaya. Dan itu bahaya banget. Jadi mulai sekarang, biasain buat skeptis, tapi terbuka. Rasional, tapi punya empati. Karena kebenaran sejati gak pernah takut diuji. Coba hari ini, ketika lu lihat satu berita, satu iklan, satu opini, tahan dulu. Tanya 3 hal tadi. Apa buktinya? Siapa yang ngomong? Bisa diuji atau enggak? Karena semakin sering lu latihan berpikir ilmiah, semakin kecil kemungkinan lu tuh dibodohi oleh asumsi, ilusi, dan opini yang salah.
Thank you udah dengerin obrolan ini sampai akhir. Buat kamu yang lagi bertumbuh dari segi pemikiran, kreativitas, atau hal yang lain, mari bertumbuh bersama di Kreatif Bertumbuh Podcast.